Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut lagi ketemu saya ya di video pembelajaran troubleshooting jaringan. Oke, ini adalah video selanjutnya yang merupakan video kedua. Jadi apa yang akan saya ajarkan kali ini merupakan perintah ping tool. Jadi apa itu ping tool? Langsung saja. Kemarin saya sudah ngasih bahan buat pembelajaran. Ya ini saya cari di internet seadanya lah gitu. Untuk definisi ping di sini adalah ping tool adalah ini ya kegunaannya untuk mengetes atau mengecek koneksi dengan menggunakan ini di sini menggunakan protokol ICMP gitu. ICMP singkatan dari Internet Control Message Protocol. Jadi sesuai dengan namanya gitu. Jadi apa itu silahkan nanti dipelajarin sendiri lebih lanjut, tapi ini pakai protokol ICMP. Cara kerjanya gimana? Apa itu protokol ICMP? Silahkan kalian googling kalau misal kalian pengen tahu lebih detail. Oke, tapi kegunaan ping sendiri itu sering dipakai buat mengetes atau mengecek koneksi gitu dengan menggunakan itu tadi ya. Kadang kalau misal ada dari kalian ya yang nonton video ini, kalian itu pernah nggak sih main game online gitu? Misal Mobile Legend, League of Legend, Dota, atau game-game lain yang sejenis. Intinya game online gitu dan butuh koneksi real time atau tiap sama seperti kehidupan kalian. Jadi waktunya itu disamain, nggak lebih cepat, nggak lebih lambat dan ya online terus gitu. Server akan tetap berjalan meskipun uh, kalian offline. Nah, permasalahan yang sering dihadapin sama mereka atau gamers itu tadi gitu, itu adalah masalah ping. Mereka kadang ngomongin pingnya jelek gitu, tapi nggak tahu apa itu ping gitu. Beberapa banyak yang seperti itu. Saya harap kalian setelah mempelajari ini ya, video kali ini nanti kalian tahu gunanya ping buat apa. Nah, tapi kalau misal kalian udah tahu ya, mungkin ditonton nggak apa-apa, biar nanti wawasannya tambah eh, bermanfaat gitu. Jadi menyempurnakan aja. Nah, di sini Bang udah saya jelasin tadi, ini ada contohnya, gambarnya, dan sebenarnya banyak banget sih caranya ping itu perintahnya, maksudnya parameternya ya. Jadi ini saya CLS dulu. Jangan pakai ini dulu. Ya, ini di sini. Jadi di video sebelumnya saya udah ngasih lihat ini ada pelanggan A, pelanggan B ya sekarang. Biar biar ada serunya gitu, nggak cuman pelanggan A. Sebenarnya di sini pelanggan A dan pelanggan B ini saya samakan gitu. Sama aja sih, nggak ada bedanya. Termasuk IP-nya sama, yang beda cuman IP dari eh, si Telkom. Karena di sini untuk pelanggan B ya, pelanggan B juga sama. Ini yang di sini ini jaringan lokal, jaringan lokal, dia bikin jaringan privat sendiri, nggak terhubung ke sini secara routing, enggak ya, tapi dia pakainya modenya adalah NAT, Network Address Translation. Jadi silahkan kalian pelajarin NAT ya kalau masih belum paham fungsinya NAT buat apaan. Pokoknya ini kenapa harus NAT? Ya salah satunya untuk menghemat IP version 4 gitu, salah satunya. Jadi yang terhubung ke internet kan cuman ini yang kabel fiber di sini. Yang ini yang bawah ini adalah kabel Ethernet UTP biasa ya, kabel itu yang apa sih, Belden atau apa itu. Oke, lanjut saja. Di sini saya buka PC Gigabyte lah ya. Gigabyte, oke. Saya buka ke desktop ya, terus masuk ke command prompt atau CMD. Sekarang saya coba ping ya. Di sini perintahnya adalah ping. Nah, ping sendiri itu banyak banget parameternya, tapi sementara kita belajar ping dulu. Ping ke Google. Coba saya cek ping ke google.com. Ya lama ya. Tadi saya habis utak-atik soalnya.
Jadi sambil nungguin, saya juga akan buka ping di PC saya beneran gitu. Ini PC yang saya pakai buat eh, bikin video, ping google.com. Jadi setelah Google itu di ping kan, nah di sini bisa kalian lihat Google itu memberikan apa ya, memberikan jawaban atau memberikan respon. Ibaratnya gini loh, hey Google, kita itu mengatakan hey Google, mengirimkan pesan pendek ke Google, dan Google itu membalas pesan kita dengan rentang waktu 26 milisekon gitu. 26 milisekon, ingat ya, sekon ke mili berarti kan turun 1000 gitu. Kalau kalian pernah belajar matematika yang apa ya, yang kayak milimeter ke meter, terus juga ada apa, miligram ke gram dan lain sebagainya gitu. Ini konsepnya sama gitu. Jadi paket yang ini jawaban dari si Google ya. Jadi saya ngeping ke Google, katanya Google itu ada di IP ini gitu, IP public ini. Saya pakai koneksi lokal saya. Kemudian si Google itu katanya reply ya, memberikan jawaban dari IP-nya dia dari sana gitu. Dari situ, oke. Ukuran pesannya adalah ini ya, ukuran pesan 32 byte. 32 byte ukuran pesan jawabannya tadi dengan waktu 26 milisekon. TTL ini time to live atau time to life ya. Pokoknya itulah gitu. Dan saya yang masih agak kesusahan menjelaskan ada di bagian TTL. Jadi silahkan nanti kalian browsing sendiri TTL ya. Itu simpel kok gitu. Nah, di sini saya udah menjelaskan itu gitu. Terus fungsinya apa gitu. Nah, di sini sesuai dengan penjelasan saya tadi, time di sini ini yang biasa orang ngomong pingnya jelek gitu. Ngegame tapi pingnya jelek. Oke, itu tadi kan respon atau kecepatan si Google memberikan jawaban setelah kita bilang hai gitu. Kecepatannya adalah 26 milisekon. Kalau saya ngomong, hey Google, tiba-tiba Google jawab, hey juga gitu. Dalam waktu 26 milisekon. Kalau misalkan saya ngomong, hey Google, Google baru menjawab setelah 1000 detik. Jangan, setelah 2 detik. Kira-kira lebih baik mana? 26 milisekon atau 2 detik? Jawaban tersebut lebih cepat mana sampai ke saya? Kalau misal 2 milisekon dijadikan sekon atau detik gitu, 26 mili detik jadi detik, berarti adalah 0,02 ya, berarti 0,02 detik sampai jawaban si Google ke saya. Kalau saya ngomong, "Hai Google," kemudian setelah itu 10 detik si Google baru menjawab, tentunya kan jelek. Begitu juga ketika kalian main game atau kalian browsing atau ngupload foto, sama aja. Ketika server memberikan jawaban yang lama, kalian klik upload foto dan jawaban si server ya belum sampai perkataan kalian ke servernya, entah ke servernya atau server ke kalian, itu belum sampai gitu. Nungguin lama. Males nggak sih gitu. Nah, dari sini ini kegunaan ping gitu. Jadi itu ya kegunaan pertama. Oke. Sekarang ini udah berapa menit ya? Udah 9 menit. Lanjut di sini tadi saya kan nungguin ya, dan ternyata ini terhubung ke Google ya. Nah, yang pertama tadi kan saya nungguin agak lama dan ternyata memang benar. Ya nggak bisa. Ternyata memang benar di sini bisa kalian, karena kalian lihat ya, karena tadi saya nungguin lama pas pertama kali jawaban dari si Google yang ada di IP 888.1 itu
pertama kali butuh waktu 10 milisekon, kemudian kurang dari 1 milisekon. Karena ini hanya simulasi, saya bikin jaringannya pendek banget gitu, dan ini sesuai dengan kemampuan PC yang saya gunakan. Nah, di sini ini terhubung ya. Jadi kalau seperti ini terhubung. Nah, gimana kalau nanti nggak terhubung atau ada jawaban yang lain? Tentunya ada gitu loh. Jadi, apakah cuman ini jawaban dari ping? Saya coba contohkan. Kita coba ping IP address yang saya sendiri nggak ada ping ini di topologi jaringan saya gitu. Jadi IP ini nggak ada di jaringan saya. Saya coba aja lah ping ke 100.100.100.100. Saya ping dan ternyata jawabannya adalah bisa kalian lihat di sini destination atau tujuan host tidak tercapai. Iya, tidak tercapai. Masalahnya apa? Karena nanti kalian bakal nemuin ketika di ping ada jawaban destination host unreachable, dan itu nanti penyebabnya banyak banget. Nah, dari ping ini kalian nanti bisa tahu, oh berarti router saya mati atau ada, oh itu belum dikasih IP gitu. Kalian nanti lama-kelamaan tahu, oh kalau jawabannya seperti ini adalah ini. Nah, kenapa seperti ini? Karena ya nggak ada IP 100.100.100 itu di jaringan saya gitu loh. Nah, kalau misalkan ya, ini kan bikinan saya ya. Saya masuk, jadi ini kan tadi saya di pelanggan B ya. Pelanggan B, saya keluar dari pelanggan B. Nah, pelanggan B tadi kan connect ke internet ya. Nah, connect ke internet sini. Nah, di internet itu ceritanya tadi kan si pelanggan B terhubung ke eh jadi ini, bentar, saya ulangin lagi. Di sebelah sini, ini kan terhubung ke internet yang sini ya. Saya klik, saya masuk ke yang dimaksud internet di sini, itu terhubung ke eh, ini, ke Telkom ya. Saya kasih ini area yang Pati. Ini saya kasih cluster aja lah biar gampang. Jadi semua jaringan di sini saya jadikan satu. Dan ini ada di Kudus, yang ini ada di Jakarta, yang ini ada di luar negeri gitu. Nah, di dalamnya kita coba cek ya, di Telkom 1 itu, nah ini ada banyak router gitu. Ini ada banyak router. Ini ada router pusat Pati ya. Ini ada router di Gembong, ini ada routernya si Telkom di Gabus. Kemudian itu semua terhubung gitu, terhubung. Dan ini saya masuk ke sini, ini udah jaringan publik gitu. Ini udah jaringan publik, bukan lokal lagi. Lokalnya hanya di sini, di ini aja yang router mana ya? Pusat Pati atau Gembong, saya lupa. Gembong kalau nggak salah. Yang Gembong, ini saya aktifkan NAT di sini. Jadi yang dari Gembong ke rumah pelanggan itu udah ada NAT-nya, jadi ini jaringan privat yang dari Gembong ke rumah saya tadi ibaratnya gitu ke pelanggan A. Tapi sesudah itu yang ada di sini ini adalah jaringan publik. Kemudian masuk ke sini ke cluster area Kudus itu juga publik. Ke sini publik. Nah, dan itu yang jaringan publik itu yang kalian sebut dengan jaringan internet atau jaringan wide area network itu. Nah, di sini ceritanya saya masuk ke luar negeri ya, karena Google itu salah satunya ada di luar negeri. Saya anggap aja lah ada di Singapura. Jadi saya masuk ke luar negeri, dan Indonesia kan terhubung ke Singapura ya. Internetnya pakai kabel fiber, entah itu ditanam di bawah laut atau gimana. Jadi kita coba dulu masuk ke Singapura ya. Di Singapura itu ada router Singapura juga gitu. Dan nanti ada Singapura ada beberapa kecamatan lah misal. Nah, salah satunya itu ada perusahaan perusahaan Google, dia punya router kan gitu. Dia punya router juga, dan di salah satu kecamatan itu anggap aja gitu. Kemudian bisa kalian lihat di sini yang satu saya bikin DNS-nya Google. Apa itu DNS? Next ya, saya kasih tahu. Kemudian di sini ini ada servernya google.com. Coba kita matikan. Ini servernya, saya masuk ke physical ya. Seakan-akan di sini ini ada tombol power ya.
Ini di sebelah sini ini ada tombol power dari PC-nya. PC si Google saya matikan, shutdown gitu. Kemudian kita coba cek ping lagi dari sini. Ini udah kelihatan ya, ini pelanggan A atau pelanggan B. B aja coba kita ping dari HP Xiaomi, misal eh, command prompt ya, cmd ping ke google.com. Kemudian apa yang dikasih lihat oleh google.com ya, di sini jawabannya bisa kalian lihat. Yang pertama keluar adalah request timeout, kemudian nanti sampai 4 ya, biasanya 4 karena kita nggak pakai parameter banyaknya, ada berapa jawaban yang diminta. Ini request time out, jadi permintaannya udah nggak terjawab gitu, ibaratnya udah keluar. Nah, di sini bisa dilihat ya, ini gunanya. Jadi ketika tadi mati, ya udah kita nggak bisa ngirim paket, nggak ada jawaban dari si Google. Nah, ini gunanya ping gitu. Uh, ya itu sih buat penjelasan kali ini ya. Jadi sebelum saya akhiri, saya pengen apa ya, menambahkan apa dulu. Nggak ada sih kayaknya, udah semua. Jadi itu gunanya kalian belajar ping. Jadi apakah kalian setelah mengenal ping ini jadi bermanfaat buat kalian atau enggak? Ya itu tergantung sama kalian ya. Kalian mau menggunakan ilmu ini atau enggak. Jadi bermanfaat atau enggak itu tergantung kalian. Toh misal kalian enggak kerja di jaringan, kalian kalau ada yang ngomong pingnya jelek, pingnya bagus, ayo main, ngajakin ngegame misal. Atau pas kalian lagi kadang ada ya orang itu connect ke internet kok lemot sih gitu. Kok lemot, kalian pakai ISP lah, ISP Telkom atau ISP bukan Telkom, ISP Telkomsel atau Tri atau Indosat atau Excel buat ngegame. Kadang kan kalian juga, padahal ini buat dipakai buat download kenceng loh. 1 MB kuat, tapi kenapa kalau dipakai buat ngegame nggak kuat gitu loh. Masalahnya adalah di ping. Kadang itu bisa kecepatannya total bandwidth yang dipakai buat download itu cepat, tapi pingnya jelek, itu bisa. Alasannya macam-macam, bisa karena emang di limit atau emang karena terlalu banyak NAT atau gimana pokoknya, atau mungkin karena hardware, bisa jadi banyak banget. Nah, itu aja buat pembelajaran kali ini, yaitu ping ya. Eh, tapi masih ada lagi, jadi nggak berakhir di materi ini ya, masih ada 2 lagi kalau nggak salah yang minimal harus kalian tahu. Jadi itu aja buat pertemuan kali ini. Silahkan dilanjut di video selanjutnya. Sekian, wassalamualaikum.